pajak, selamat datang di podcast Bijak. Bicara pajak bersama KPP Madya Medan. Kawan pajak, apa kabarnya nih? Semoga semua kawan pajak tetap sehat dan semangat ya, dimanapun kawan pajak berada. Perkenalkan, saya Kori Audita Tampu Bolon, penyuluh pajak dari KPP Madya Medan. Nah, pada episode perdana podcast KPP Madya Medan kali ini, kita akan membahas mengenai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 03 Tahun 2022 tentang faktur pajak. Nah, karena peraturan ini sudah berlaku mulai dari tanggal 1 April tahun 2022, pasti kawan pajak sudah menerapkan ya dalam penggunaannya faktur pajak untuk Per 03 ini. Nah, apabila mulai dari tanggal 1 April kawan pajak mengalami kendala atau ada pertanyaan, nah pada kesempatan kali ini akan kita bahas bersama dalam podcast Bijak, Bicara Pajak bersama KPP Madya Medan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu penyuluh pajak dari KPP Madya Medan bersama Bapak Leonard Simorangkir. Selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mungkin ya kawan pajak. Terima kasih Kak Kori. Saya dengan Leonard Simorangkir, penyuluh pajak dari KPP Madya. Ya, Salam kenal. Ya, juga kita ada Bapak Irfanuddin Syah, penyuluh pajak dari KPP Madya Medan. Halo. Halo Kak Kori, selamat pagi. Horas. Irfanuddin Syah dari KPP Madya Medan akan bersama teman-teman membahas pajak pada kesempatan kali ini. Iya, baik. Kawan pajak, mungkin selama berjalannya Per 03 ini, kawan pajak ada mengalami kendala atau ada muncul pertanyaan. Nah, pada podcast kali ini akan kita bahas mengenai FAQ atau pertanyaan yang sering muncul terkait Per 03 tentang faktur pajak. Nah, mungkin yang kita akan obrolin kali ini tentang pencantuman alamat di faktur pajak, kemudian mengenai batas waktu upload, kemudian mengenai kode transaksi faktur pajak. Ya, mungkin kita mulai ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Bang Leo, kalau alamat kirim barang ternyata berbeda nih dengan alamat di NPWP cabang, itu alamat mana sih Bang yang harusnya dicantumkan di faktur pajak? Baik, terima kasih Kak Kori, kawan pajak. Jadi sebelum kita ke membahas Per 03 ini ya, kita ketahui dulu latar belakang ini kan dari Undang-Undang HPP dulu ya, untuk mereformasi kayak meregulasi ulang lah tentang ketentuan PPN. Jadi lahirlah Per 03 tahun 2022 ini. Memang lahirnya ini pun bisa dibilang Kak Kori ya, Bang Irfan ini agak kayak tiba-tiba ya Bang Irfan ya. Jadi memang kita maklumi juga kawan-kawan pajak, wajib pajak tentunya di sini memang agak kewalahan juga ya di awal-awal. Tapi mungkin seiring jalan, karena mulai dari April itu udah dilaksanakan ya. Dari April sekarang sudah bulan Juni ya, jadi sudah 3 bulan ya. Tapi walaupun gitu nanti di podcast ini kita coba membahas lagi terkait di lapangan ya, yang paling sering kita temuin tadi seperti ditanyakan oleh Kak Kori mengenai alamat ya. Nah, jadi pada prinsipnya alamat ini memang kita coba ambil posisi dulu ya. Jadi posisi kita di sini adalah pembeli ya, Kak Kori ya, pembeli. Kita PKP pembeli dan pusatnya itu di KPP PKM atau paling sederhana itu kayak Madya lah, Madya khusus itu disebut dengan KPP PKM. Jadi terkait dari pertanyaan tadi, alamatnya gimana ini? Nah, alamatnya kalau kita mengacu ke Per 03 itu ya di pasal 6-nya ya. Nah, dia alamat yang NPWP cabangnya terpusatkan Kak Kori. Terpusatkan. Jadi NPWP pakai NPWP pusat, tetapi alamatnya alamat cabang gitu Kak Kori. Jadi harus ada NPWP-nya, NPWP cabangnya yang terpusatkan. Alamat itulah yang dipakai. Kira-kira begitu Kak Kori. Jadi gimana tuh Bang, kalau misalnya alamat yang tercantum di NPWP cabang itu berbeda dengan alamat yang sebenarnya atau alamat kirim? Alamat kirimnya ya, Iya. itu alamat yang existing atau alamat yang realnya lah dibuat. Nah, tapi dengan seiring waktu langsung diurus juga alamatnya agak sesuai dengan yang existingnya, begitu Kak Kori ya, kawan pajak. Kawan pajak nanti segera mengajukan perubahan alamat ya ke KPP terdaftar.
agar alamatnya disesuaikan dengan alamat di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian ini ada juga pertanyaan juga mengenai alamat. Jadi untuk PKP yang memiliki cabang dan sudah melakukan pemusatan PPN, transaksi dilakukan untuk cabang, maka alamat yang tercantum pada faktur pajak adalah alamat cabang dan NPWP pusat. Nah, ini ada pertanyaan nih Bang Irfan, tata cara tersebut berlaku juga nggak untuk cabang yang tidak memiliki NPWP atau hanya kalau cabangnya punya NPWP? Ini kita bicara untuk KBM tadi ya? Iya. Oke, jadi terhadap pembeli yang terdaftar di kawasan tadi besar, khusus dan Madya, menengah tadi itu, jadi Madya tadi, jadi pembelinya itu harus terdaftar dulu di administrasi perpajakan kita, sehingga yang bersangkutan wajib pajak tersebut harus mempunyai NPWP cabang, sehingga nantinya si penjual baru boleh mencantumkan alamat yang akan dikirim barangnya tersebut. Itu dia Kak Korea. Jadi pada dasarnya terhadap WP yang terdaftar di KPP Madya, pembelinya, khususnya pembelinya, wajib ada NPWP cabang, baru boleh barang tersebut dikirim ke alamat yang diinginkannya. Itu dia. Seandainya nanti efeknya apa? Apabila tidak dicantumkan alamat yang sesuai dengan kondisi realnya, jadi terhadap faktur pajak tersebut nanti tidak dapat dikreditkan. Itu dia akibatnya Kak Korea. Ya, jadi gitu ya, kawan pajak harus ada NPWP cabang. Jadi harus NPWP yang terdaftar dan teradministrasi di KPP. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya ini mengenai transaksi subkon ini Bang Leo. Ya, jadi ada contohnya misalnya PTA melakukan penjualan kepada PTB, tetapi dikirimnya ke PTC selaku subkon dari PTB ini. Nah, jadi masing-masing PT ini merupakan entitas yang terpisah. Untuk alamatnya di faktur pajak, alamat PT yang mana yang kita gunakan ini, Bang Leo? Baik Kak Kori, pertanyaannya tadi PTB-nya sebagai pembeli ya Kak Kori ya, tetapi melalui subkon. Melalui subkon. Nah, kalau di ketentuannya, subkon di sini sebenarnya memang bukan pembeli aslinya. Jadi kita kembalikan lagi ke posisinya, berarti antara PTA dengan PTB. Nah, inilah yang menjadi penjual dan pembeli si PTB ini pembeli. Nah, ketentuan yang berlaku ya sesuai yang butir-butir sebelumnya ya, bahwasanya NPWP pusat dan alamatnya alamat pengiriman yang NPWP-nya sudah dipusatkan. Seperti itu Kak Kori, kawan pajak ya. Iya, kawan pajak. Jadi karena PTC hanya sebagai subkon ya Bang ya. Benar. Jadi berarti tetap kepada PTB. Ya, bukan pembeli sebenarnya. Bukan pembeli sebenarnya. Berikutnya nih ada lagi pertanyaan yang muncul nih Bang Irfan. Jadi untuk apabila PKP, bagi PKP yang melakukan pemusatan, apabila terdapat transaksi jasa pelabuhan, bagaimana pencantuman alamat di faktur pajaknya? Apakah dia mengikuti alamat pusat atau alamat cabang di pelabuhan tempat dia menerima BKP? Gimana tuh Bang Irfan? Oke, jadi Kak Kori menyikapi pertanyaan tersebut ya. Jadi kita lihat di Per 03 itu di pasal 6 ayat 6 dan juga di ayat 7-nya. Jadi ini untuk identitas itu berlaku terhadap ya satu PKP pusat terdaftar di KPP BKM. Yang kedua itu adalah BKP atau JKP tadi itu dikirim atau diserahkan ke cabang. Sehingga alamat penerima yang dicantumkan itu adalah alamat penerima yang teradministrasi sebagai alamat NPWP cabang di KPP lokasi. Itu dia. Jika tidak, maka alamat yang digunakan adalah alamat yang sesuai dengan alamat kantor pusatnya, gitu Kak Kori. Gitu ya Bang ya. Jadi balik lagi ke yang tadi ya Bang. Jadi alamatnya itu adalah alamat yang teradministrasi ya Bang, benar. Yaitu NPWP cabang. Ya, berikutnya nih Bang Leo. Ya. Ada nih tercantum di bab 3 pasal 6 ayat 6. Jadi disebutkan bahwa alamat faktur pajak sesuai dengan penyerahan BKP atau JKP. Jadi ini artinya gimana tuh Bang? Apakah itu berarti harus alamat NPWP cabang? Bagaimana bila tidak memiliki NPWP cabang? Baik, prinsipnya memang tadi, ini sebenarnya pertanyaannya kan seperti berulang ya Kak Kori ya, hampir sama ya. Tidak ada NPWP di cabang tersebut ya. Jadi memang kalau kita mengacu ke pasal 6 itu di Per 03 memang
mensyaratkan seperti diungkapkan oleh Bang Irfan tadi, NPWP cabangnya telah teradministrasi. Jadi memang udah ada NPWP kawan pajak ya, bukan yang nggak ada NPWP. Jadi NPWP cabang itu alamatnya itulah yang digunakan di faktur pajak itu. Begitu Kak Kori. Iya, berarti bilang nggak ada ya tetap pakai Yang pusat, iya. Gitu. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan yang muncul, yaitu Bang Irfan, untuk penyerahan BKP yang memiliki cabang di beberapa daerah nih, tapi NPWP-nya sudah dilakukan pemusatan. Nah, alamat yang dicantumkan saat membuat faktur, apakah alamat NPWP pemusatan atau alamat tempat BKP diserahkan? Oke, Kak Kori. Jadi untuk alamat ini sih memang kita harus jeli memahami bahasa di Per 03 tadi. Dan ini sih seperti tadi disampaikan oleh Bang Leo, bahwasanya pertanyaan akan tetap berulang-ulang pertanyaan yang sama. Jadi pertama kita harus fokuskan bahwasanya pembelinya itu terdaftar di BKM atau tidak. Itu dia. Jadi kalau dia tetap terdaftar di BKM, maka ketentuan yang sebelumnya tetap berlaku. Itu dia. Jadi alamatnya itu adalah alamat yang dipusatkan. Gitu dia Kak Kori. Ya Bang Irfan, jadi sebenarnya udah berulang sebenarnya variannya ya. banyak ini. Varian pertanyaannya yang muncul Kawan banyak pajak ya nih, Bang. variannya banyak nih pertanyaan. Tapi ini di sini kita bahas pertanyaan yang sering muncul ya kawan pajak ya, jadi supaya tetap lebih jelas. Nah kemudian ini ada lagi nih pertanyaan Bang Leo. Ya, alamat di faktur pajak akan menyesuaikan dengan alamat barang diterima. Apakah alamat yang tertera harus sesuai dengan alamat yang tertera di NPWP cabang? Kemudian, jika belum diregistrasi NPWP cabang, apakah menggunakan alamat kantor pusat atau tetap alamat lokasi? Dan apakah harus lengkap sampai ke RT, RW, kode pos, dan sebagainya? Gimana Bang Leo? Baik Kak Kori ya, balik lagi pertanyaannya tadi ya. Tapi nggak apa-apa kawan pajak, jadi kita coba memang mengungkapkanlah beberapa varian yang terjadi di lapangan. Memang kembali lagi NPWP-nya harus teradministrasi Kak Kori, itu syarat utamanya. Kalau nggak ada NPWP ya nggak bisa dipakai alamat di situ, itu alamat siapa kan gitu. Nah jadi memang NPWP-nya itu terpusatkan dan alamatnya itu yang digunakan. Dan kalau alamatnya ya harus lengkap lah Kak Kori ya, kawan pajak seperti itu. Dan kembali lagi kawan pajak, jadi kalau misalnya ternyata alamatnya berbeda, itu kawan pajak harus mengajukan ke KPP terdaftar agar disesuaikan, diupdate alamatnya sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Bang Irfan. Dalam hal PKP terdaftar di KPP yang BKM tadi dan terdapat penyerahan ke cabang. Jadi kondisi saat ini semua faktur pajak pada WP terdaftar masih menggunakan identitas pusat, baik nama, NPWP maupun alamat. Apakah ini menyebabkan faktur pajak menjadi dianggap tidak lengkap, jadinya pembeli tidak bisa mengkreditkan, atau gimana Bang Irfan? Jadi tempat pajak ya berbicara alamatnya tidak sesuai dengan realnya, maka akan berakibat terhadap faktur pajak tersebut tidak lengkap. Dan efeknya apa? Maka sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tidak boleh dikreditkan oleh si pembeli. Sehingga ya si pembeli tadi akan mengalami kerugian. Ya namanya juga faktur pajak tidak bisa dikreditkan, kan sayang dong duitnya. Jadi apa sih solusinya supaya PM tadi itu bisa dikreditkan? Ya, jadi saran kita terhadap faktur pajak yang tidak lengkap tadi agar dilakukan penggantian atau pembetulan dan alamatnya mencantumkan dengan yang sesuainya. Itu dia Kak Kori. Ya, jadi jangan sampai faktur pajak dianggap tidak lengkap ya kawan pajak, kemudian akan tidak bisa dikreditkan oleh pembelinya. Nah, untuk itu kawan pajak bisa membuat faktur pajak pengganti supaya alamatnya bisa diganti dengan yang sebenarnya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bang Leo. Baik Kak Kori. Untuk alamat pembeli, apabila wajib pajak melakukan penyerahan barang atau jasa ke alamat A, tetapi tagihannya disampaikan ke tempat lain, ke alamat Z yang merupakan pemusatan PPN. Alamat mana yang kami cantumkan? Apakah Z yang merupakan pusat atau A yang merupakan cabang? Baik, terima kasih Kak Kori kawan pajak ya. Ini kan balik lagi ya variannya ya.
Jadi kalau bisa dibilang ini apapun makanannya, minumannya harus ini kan. Iya. Kira-kira kan seperti itu ya. Jadi ini kan kasusnya penyerahan ke A tetapi tagihan ke Z. Z. Nah, ini karena ada urusan tagihannya ke tempat lain gitu ya. Nah, tetapi tetap memang kawan pajak di sini bahwasanya alamat yang pengiriman barang begitu Kak Gloria. Jadi kembali lagi alamatnya merupakan NPWP cabang yang terpusatkan, gunakan alamat itu. Kalau tidak ada silakan gunakan alamat pusat. Begitu Kak Gloria, kawan pajak ya. Ini hanya pertanyaannya Iya, yang beda-beda. variannya banyak. Sebenarnya jawabannya. Tapi nggak apa-apa supaya kawan pajak lebih paham ya. Iya. Lebih, Ini karena jangan ragu lagi gitu. kasus pertanyaannya nih dari beberapa Ya, wajib pajak ya Bang benar, ya. Jadi benar. sebenarnya mirip, tapi mereka mungkin supaya lebih yakin Ya. gitu ya Bang ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang Irfan. Jadi ada penyerahan jasa pada PTB di Surabaya, sedangkan PPN-nya terpusat di PTB Jakarta. Iya. Alamat di faktur pajak menggunakan alamat mana? Sama, jadi ya pertanyaannya akan tetap Iya. berulang. Jadi Khatam ya. pertanyaannya akan tetap berulang dan jawabannya tetap akan sama Kak Fori. Jadi tetap mengacu kepada alamat NPWP yang terdaftar di cabang yang tadi di KPBASI, dan jika tidak ada maka sesuai dengan kantor pusat itu dia. Iya. Jadi dari awal kita diskusi sampai nanti per 03 inilah dia hal-hal yang alamat inilah yang paling sensitif permasalahannya Kak Fori. Iya, Gitu, Bang. Kak Fori. Kemudian kita lanjut ya kawan pajak, ada pertanyaan lagi nih Bang Leo. Iya, Kak. Jadi pembeli yang melakukan pemusatan PPN, bagaimana teknis penginputan pada aplikasi e-fakturnya agar dapat membuat faktur dengan NPWP pusat tapi alamatnya alamat cabang? Karena pada menu referensi lawan transaksi tidak bisa menginput lawan transaksi dengan NPWP yang sama. Gimana? Baik, terima kasih Kak Kori, kawan pajak yang masih berbawa alamat, tapi udah agak beda ya Kak Kori Iya, ya. ini Ini faktur. dia bagaimana menginput pada ini udah Aplikasi. berbau aplikasi ya, referensi ya. Jadi memang pengisian alamat pembeli pada aplikasi faktur ini bersifat free text sih sebenarnya. Artinya masih bisa diisikan, masih bisa terbuka dari sebenarnya ya. Tetapi walaupun gitu, kalau memang terkendala free text-nya dilakukan melalui menu impor Kak Kori. Nanti ada menu impor sih. Kalau bisa kita lihat di aplikasi faktur ya. Begitu ya Kak Kori, kawan pajak ya. Jadi bisa diakomodasi dari Iya, menu impor data itu benar. ya Bang ya. Oke, berarti diinput manual gitu ya Bang ya. Benar. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan Bang Irfan, untuk WP yang melakukan pemusatan PPN dan terdapat transaksi dengan PPJK nih Bang. Iya. Bagaimana pencantuman alamat di faktur pajak? Apakah mengikuti NPWP pusat atau tempat pelabuhan? Oke, jadi ini berbeda case-nya itu dengan pengusaha jasa kepabeanan PPJK. Jadi alamat yang dicantumkan di faktur pajak itu adalah sama seperti tadi. Apabila dia di kawasan BKM tadi, maka menggunakan alamat yang terdaftar. Ya. Jika tidak, sesuai dengan alamat kantor pusatnya. Gitu ya Kak Kori. Iya. Tetap sama case-nya, sama pertanyaannya. Case-nya berbeda, jawabannya sama ya Bang ya. Merucut deh. Iya. Kemudian ini ada bidang usaha lain nih Bang Leo. Iya. Kalau WP-nya bergerak dalam bidang konstruksi, Oke. di mana lokasi pekerjaan tersebar itu di seluruh wilayah Indonesia dan waktu pengerjaannya pun lebih kecil dari 1 tahun. Baik. Kemudian PKP-nya terpusat. Apakah syarat formal faktur pajak tidak terpenuhi jika dalam faktur pajak masukan tetap mencantumkan alamat pusat atau tidak mencantumkannya cabang? Gimana tuh? Baik Kak Kori, kawan pajak ya. Pada prinsipnya si identitas pembeli wajib diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya Kak Kori ya. Jadi untuk yang kasus pertanyaan ini ya, untuk SPDN misalnya dapat menggunakan alamat sesuai yang SKT Kak Kori ya. Jika alamat tercantum dalam SKT atau SPPKP berbeda dengan alamat sebenarnya, maka wajib harus mengajukan perubahan alamat Kak Kori atau updating. Begitu Kak Kori. Jadi untuk apabila alamat nanti tidak sesuai ya balik lagi ke yang tadi ya Iya, Bang ya, faktur iya. pajak itu dianggap tidak lengkap Benar. sehingga nanti tidak bisa dikreditkan. Nah, kemudian berikutnya nih Bang Irfan,
untuk penyerahan BKP JKP dan atau ekspor yang BKP tidak berwujud atau JKP yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur dan barang dikirimkan ke cabang. Apakah dokumen PIB-nya diisi sesuai alamat cabang atau gimana? Oke, jadi gini Kak Kori ya. Di Per 03 itu pasal 6 ayat 6 dan ayat 7-nya ini hanya berlaku ketentuan untuk pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. Jadi di situ dibatasi. Jadi untuk transaksi yang berkaitan dengan PIB ya, jadi ini kegiatannya dibuat tersendiri di luar aplikasi e-faktur. Sehingga untuk PIB tersebut itu dibuat berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan. Jadi dia itu hal yang berbeda. PIB, e-faktur. Karena gitu dia tidak dibuat di aplikasi benar, e-faktur ya Bang sendiri dia. Sehingga mengikuti ketentuan di pabean ya benar, Bang ya. Benar. Untuk berikutnya nih Bang Leo, ada pertanyaan. Bagaimana jika barang dikirimkan ke gudang di mana gudang tersebut bukan milik pembeli, melainkan dia menyewa dari pihak lain? Apakah alamat dicantumkan alamat yang disewa ini atau alamat kantor pusat pembeli karena gudangnya bukan punya dia sendiri? Kemudian ada lagi pertanyaan kedua nih, peraturan ini kan dikeluarkannya berlaku sejak 1 April Per 03 ini. Apakah tidak ada perpanjangan waktu? Mengingat WP ini kan menerimanya setelah tanggal 1 baru tahunnya, walaupun berlakunya mulai 1 April. Dan apa yang harus dilakukan dengan EP kartu pajak yang tertanggal 1 April yang belum menggunakan alamat sesuai aturan Per 03 ini? Baik, Kak Kohri, kawan pajak, terima kasih ya. Pertanyaan pertama tadi, gudangnya bukan milik dia ya, Iya, sewa dia ya. sewa. Artinya dia tidak memiliki NPWP cabang di situ ya Kak Kohri. Jadi balik lagi ke pasal 6 tadi, bahwasanya NPWP cabangnya harus teradministrasikan, terpusatkan. Jadi dalam kasus ini ya menggunakan alamat pusat saja ya Kak Kohri ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi udah sempat terbuat ya. Alamatnya belum sesuai lah dengan yang dimaksud dengan Per 03 ini. Jadi untuk kasus-kasus seperti itu kawan pajak silakan saja melakukan faktur penggantian ya. Ini diperbolehkan. Tapi nanti mungkin di pertanyaan selanjutnya ya untuk alamat bisa dirubah, tapi ada poin-poin yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa diganti. Begitu Kak Kori, kawan pajak ya. Ya, jadi masih ada solusi ya Bang untuk benar. pajak pengganti untuk mengubah alamat tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bang Irfan, ini ada PT yang terdaftar di Madya Jakarta, NPWP Pusat, dia mengirimkan barang ke cabangnya di Semarang, NPWP cabangnya di Semarang. Nah, faktur pajak ditulis NPWP Pusat tapi alamat NPWP Semarang. Jadi apakah kegiatan ini berlaku juga bagi transaksi di luar kawasan berikat? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, jika PTX secara jabatan pindah ke KPP Madya dan belum memiliki NPWP cabang, apakah tetap berlaku juga ketentuan seperti yang tadi? Kemudian pertanyaan ketiga, jika NPWP pusat di Jakarta, cabang di Semarang, tapi jasa diserahkan di Surabaya karena ada kapalnya di sana. Nah, alamat mana yang digunakan Bang? Oke, Kak Kori, 3 pertanyaan tadi ini yang sering kita hadapi setiap harinya. Jadi terhadap PTA yang terdaftar di KPP Madya Jakarta dan dia selaku ke NPWP Pusat, kemudian dikirimkannya barang ke cabang di Semarang NPWP cabang. Jadi terhadap faktur pajaknya itu adalah yang diisi adalah nomor NPWP Pusat yang diisi tetap. Alamatnya adalah alamat NPWP cabang Semarang. Gitu dia. Dan ini tertuang di pasal 6 ayat 6 Per 03 tadi. Demikian juga untuk terhadap PTX yang secara jabatan pindah ke KPP Madya dan belum memiliki NPWP cabang. Jadi ya sepanjang wajib pajak tersebut terdaftar di KPP Madya, maka berlakulah ketentuan di pasal 6 ayat 6 Per 03 ini. Kemudian juga terhadap NPWP pusatnya di Jakarta, cabangnya di Semarang. Tetapi jasanya itu diserahkan di Surabaya karena dalam kapalnya di Surabaya ya, maka alamat yang digunakan adalah alamat yang di lokasi. Itu dia. Sehingga dalam hal agama tersebut belum
tercatat sebagai NPWP di Surabaya di KPP lokasi, maka pengisian alamatnya harus dengan alamat pusatnya. lagi ya, Bang. Berarti balik ke Jakarta. Itu dia Kak Ori. Nah, kemudian kita lanjut ya, kawan pajak. Kita tadi sudah membahas mengenai alamat ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya mungkin berbagai versi, tapi sebenarnya jawabannya ya sama. Apabila diserahkan ke cabang, menggunakan alamat di cabang gitu ya Bang. Dan harus punya NPWP cabang, Ya, kalau betul. enggak ya pakai NPWP pusat gitu ya Bang ya. Kemudian kita lanjut nih, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai batas waktu nih Bang. Oke. Ini kan Per 03 ini langsung drastis berubahnya nih, nguploadnya dibatasi waktunya sekarang. Ini wajib pajak banyak yang bingung dan bertanya-tanya nih. Bang Leo, terkait batas waktu untuk mengupload faktur, kan tanggal 15 bulan berikutnya di Per 03 ini. Bagaimana dengan faktur pajak pengganti? Misalnya sekarang tanggal 19 April. Tapi ada revisi, tanggal 30 Maret kemarin revisi. Apakah tidak bisa lagi dibuat faktur pajak penggantinya? Gimana Bang? Baik Kak Ori, tadi sebelumnya ya mudah-mudahan kasus-kasus alamat ke kawan Udah pajak ya. udah puas ya. Dan berikutnya adalah masalah batas waktu upload ini memang jadi yang trending juga sebenarnya di Per 03 masalah upload. Jadi ini pun bisa dibilang banyak varian-variannya nanti. Ini kan kita kawan-kawan pajak mungkin puas kurang puas akan menanyakan beberapa variannya itu bagaimana dengan ini bagaimana baik. Ketentuan yang paling dasarnya yaitu batas upload itu tanggal 15 bulan berikutnya Kak Uri. Jadi contohnya kalau April, masa April, maka batas uploadnya ya. Batas uploadnya itu di tanggal 15 bulan Mei. Nah, perlu kawan pajak ketahui bahwa sini makanya saya coba tekan tadi batas uploadnya Kak Uri ya. Jadi bukan pembuatannya, ini batas uploadnya. Upload, iya. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan faktur pajak pengganti. Nah, syarat pertamanya memang yang mau diganti itu yang nggak lewat batas upload juga ya, Bang Irfan ya, kawan pajak ya. Jadi jangan lewat batas waktu itu yang normal. Nah, kalau penggantiannya, maka penggantiannya itu tanggal 15 bulan berikutnya juga Kak Korea. Jadi misalnya tanggal 19 mau dilakukan penggantian, maka di tanggal 15 bulan Mei. berikutnya batas uploadnya. Batas Begitu upload. Kak Korea. Demikian ya kawan pajak. Kemudian untuk ini Bang, ada pertanyaan juga Bang Irfan, ini mengenai nota retur. Nah, apakah untuk nota retur ketentuan uploadnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya juga? Gimana Bang? Ini dia. Jadi teman-teman pajak ini pisahkan antara nota retur keluaran sama faktur pajak keluaran. Sama-sama ada keluaran, tapi produknya asalnya berbeda. Jadi yang kita diskusikan ini adalah faktur pajak keluaran, bukan nota retur keluaran. Ya sama-sama kita ketahui bahwasanya nota retur keluaran itu kan dibuat di luar aplikasi e-faktur. Jadi tidak ada kaitannya upload. Itu kapanpun mau teman-teman pajak upload ya monggo saya silakan saja karena dia bukan faktur pajak keluaran. Itu dia Kak Ori. Ya, jadi ketentuan upload paling lambat tanggal 15 tidak berlaku untuk nota retur ya Bang. Benar. Ya, selanjutnya kemudian ada lagi pertanyaan masih mengenai retur nih Bang Leo. Retur ya. Apabila terdapat pembetulan atau retur pembelian, batas uploadnya gimana Bang? Baik Kak Kori, kawan pajak ini tadi seperti Bang Irfan tadi bilang ini kawannya ini sebenarnya. Iya. Dan itu keluaran, ini ada retur pembelian. Jadi memang retur pembelian ini dilakukan di luar aplikasi. Jadi memang sama tadi dengan jawaban dari Bang Irfan bahwasanya tidak ada batas waktu uploadnya karena dia di luar aplikasi. Begitu Kak Kori. Jadi untuk nota retur penjualan pembelian tidak perlu mengikut batas waktu ini ya Bang Benar ya. sekali Kak Kori. Kemudian pertanyaan berikutnya Bang Irfan, jika batas akhir upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, apakah tidak bentrok dengan batas akhir penyetoran PPN wajib pungut? Oke. Nah, misal lawan transaksi baru memberikan faktur tanggal 15 nih, Bang. Pukul 23.59 WIB. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyetoran PPN wajib pungut. Gimana tuh Bang? Ini ada fungsi dari Per 03 ini supaya teman-teman pajak bijak menyikapi permasalahan PPN ini. Dengan artian ya janganlah di ujung-ujung. Kebiasaan kita itu kan di ujung-ujung suka kayak ujung-ujung tuh Kak Ori. Jadi begitu Salah ke ujung ini Bang Irfan. ajak kita. Jadi terhadap waktu tadi ya. Jadi ini sama-sama perlu kita pahami bahwasanya batasan waktu upload itu tidak mengubah ketentuan terhadap
kapan saat pembuatan faktur pajak tadi. Itu harus dipahami. Sehingga walaupun ya uploadnya itu bisa paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, ya sama-sama kita himbau kepada seluruh PKP, ya begitu ada transaksi Dibuat input langsung upload, jangan tunggu nanti akhir bulan tanggal 15-nya, ntar nanti terujung hajab kita. Iya. Itu dia Kak Lori. Itulah gunanya PR03 Benar, ya, itu Bang, dia. supaya Kasih. jangan lagi dekat-dekat waktu baru Masalah dibuat. habit nih Kak. Masalah habit ya Bang Iya. ya. Iya, kemudian ada pertanyaan lagi Bang Leo. Jika faktur pajak pengganti Iya. dibuat setelah melewati tanggal batas upload, melewati tanggal 15 bulan berikutnya, gimana tuh Bang? Ya, tadi sepertinya Iya, pertanyaan berulang ya. iya. Oke. Tadi dia penggantinya, makanya saya sampaikan tadi bahwasannya yang normalnya jangan yang telat upload ya. Tentu nggak bisa diganti. Nggak Yang bisa. diganti itu yang normal ya. Nah, jadi katakan misalnya di tanggal 19 tadi ya, 19 tuh baru mau digantinya. Maka pembuatannya itu adalah tanggal 19 itu dan batas uploadnya tanggal 15 bulan berikutnya. Sama Gitu. aja ya Bang Iya. dengan faktur pajak pengganti. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan Bang Irfan. Kan batas waktu upload paling lambat 15 bulan berikutnya. Oke, Nah, siap. patokannya itu mengacu kepada kolom tanggal faktur, tanggal approval, atau tanggal rekam, Bang? Oke, jadi begini Kak Lori ya. Kita lihat kembali kapan sih faktur pajak tersebut diterbitkan. Jadi ada 4 ketentuan di PR03 itu, kita coba bahas dua ya. Pada saat penyerahan barang atau pada saat penerimaan uang diterbitkan faktur pajak tadi. Jadi dengan artian pada saat rekan-rekan pajak memasukkan atau menerima uang atau menyerahkan barang, berarti di situ dia tanggal yang diinput pada faktur pajaknya. Sehingga dasarnya 15 bulan berikutnya itu adalah tanggal transaksi tadi. Iya. Jadi contoh hari ini kita ada serahkan barang, ini tanggal 15 Juni 2022. Berarti uploadnya itu kapan? Tanggal 15 Juli 2022. Gitu Kak Lori. Jadi tanggal kita tadi penyerahan, yaitu tanggal yang tercantum di faktur. Benar. Kemudian batas uploadnya tanggal 15 bulan depannya, Benar. gitu ya Bang ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Bang Leo. Iya. Tanggal pembuatan faktur itu sama nggak dengan faktur yang di-create di e-faktur? Nah, Oke. misalnya nih Bang, penyerahan 15 April. Oke, Admin buat fakturnya di e-fakturnya tanggal 20 April. baik. Nah, kemudian apakah dianggap ada keterlambatan pembuatan faktur? Baik. Dibuat tercantum tanggal 15. Iya, tapi dibuat Transaksinya? di e-faktur tanggal 20 April. Baik, ini dia. Makanya tadi sempat kita singgung ya, ini masalah habit sih sebenarnya. Jadi kita kembalikan lagi ke ketentuan Undang-Undang PPN itu, bahwasannya saat terhutang adalah saat transaksi, atau transaksi ini bisa penyerahan barang yang paling sederhana lah ya, atau mana yang duluan terjadi dengan pembayaran Kak Kori, kawan pajak ya. Jadi memang sebaiknya faktur pajak itu dibuat saat transaksi atau saat memang benar-benar transaksi itu dilakukan Kak Kori. Jangan yang mundur-mundur bentar-bentar lagi. Nah, inilah yang memang yang bisa kalau kita katakan yang disasar sama PR03 ini untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak benar ya. Jadi kalau memang transaksi tanggal 15, ya silakan dibuatkan fakturnya tanggal 15 dan itu memang tidak terlambat. Gitulah Kak Kori. Jadi memang PR03 ini bukan hanya mengenai batas upload ya Bang ya, Iya. karena kan ya banyak juga mungkin yang di situ terjadi transaksi nggak langsung dibuat fakturnya. Seminggu kemudian. Iya. Ya mudah-mudahan kawan pajak di sini nggak ada lagi yang seperti itu Iya, ya, mudah-mudahan. apalagi setelah lahirnya PR03 ini. Kemudian ada pertanyaan Bang Irfan, untuk penyerahan ke Batam nih Bang, kan diperlukan PPBJ Bang, Iya. yang pemberitahuan perolehan atau pengeluaran barang. Nah, itu kan dimasukkan di e-faktur Bang. Benar. Nah, di e-faktur itu katanya ditemukan remarks PPBJ tidak ditemukan karena proses di NSW data belum masuk ke kita, ke data pajak. Nah, karena ini jadi melewati 15 hari dari tanggal faktur dan kemudian WP mungkin ya merasa keberatan. Gimana tuh Bang? Karena sistem DJP dan Bea Cukai ini gimana tuh Bang? Jadi gini Kak Kori ya, terhadap transaksi yang berkaitan dengan kawasan privat, kawasan bebas itu diperlukan dokumen lain seperti PPBJ, kemudian atau SPPB
Jadi syaratnya itu ada dokumen tersebut PPBJ maupun SPPB baru bisa input transaksi 07 di faktur pajaknya. Jadi dengan artian jangka waktunya itu pasti akan tercover antara 15 sampai 45 hari itu akan tercover untuk menginput data tersebut. Jadi bisa kita pastikan bahwasanya data di NSWTD akan muncul di faktur pajak. Itu dia. Yang pastinya teman-teman pajak itu harus pastikan bahwasanya angka maupun nomor yang tercantum di PPBJ tadi maupun SPPB-nya tidak ada yang miss satu karakter pun. Jangan ada salah satu karakter, ya akibatnya apa? Nanti bisa tidak ditemukan SPPB-nya. Gitu Kak Kori. Iya. Jadi sebenarnya harusnya cukup ya Bang, Benar. batas waktu upload 15 hari itu pasti sudah ada itu Pasti pertukaran sudah. datanya. Benar. Gitu. Jadi jangan khawatir ya kawan pajak. Kemudian ada lagi nih Bang, kasus. Ya. Jadi ada kasus backdate pembuatan faktur pajak masanya yang pada masa yang sudah dilaporkan. Misalnya Bang, untuk periode Februari sudah dilaporkan, ternyata pas bulan April diketahui ada faktur pajak yang belum dibuat. Belum dibuat. Baik. Terus apakah tetap bisa dibuatkan faktur pajak yang mundur Backdate ya. dan melakukan pembetulan, atau sudah tidak bisa lagi dibuatkan faktur pajaknya karena sudah melebihi ketentuan upload tadi Bang? Baik. Ini dia. Backdate tadi temannya lebih parah ya, 3 bulanan ini ya memang tidak sesuai ketentuan ya kawan pajak ya. Jadi memang kalau belum dibuat ya memang bukan faktur pajak, nggak bisa dibuat lagi lah faktur pajaknya kira-kira seperti itu. Tetapi kalau ada faktur pajak yang telah dibuat ya, terutama sebelum Per 03 ini lahir ya atau berlaku, itu masih bisa diupload tanggal 15 Mei paling lambat, begitu Kak Peri, kawan pajak ya. Jadi begitu ya kawan pajak. Ini backdate inilah habit-habit Tidak, yang mau kita hindari. tidak diperkenankan itu. Ya. Ini melanggar pasal 13 nih. Kemudian Bang Irfan ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan faktur masa Januari sampai Maret yang belum sempat diupload di aplikasi e-faktur? Ini mengenai tarif nih Bang. Masih pakai tarif PPN 10% nggak Bang? Kemudian berikutnya Bang, kalau faktur penjualan diunggah paling lambat tanggal 15 setelah tanggal pembuatan e-faktur, bagaimana dengan faktur pajak masukan? Apakah harus juga diupload maksimal tanggal 15? Gimana tuh Bang? Oke, jadi untuk tarif ini Kak Kori, sama-sama kita pahami bahwasanya tarif 11% itu kan berdasarkan undang HPP tadi itu berlaku sejak 1 April. Jadi terhadap transaksi yang terjadi di Januari sampai dengan Maret tetap menggunakan tarif 10%. Sehingga ya silakan diupload sepanjang memenuhi ketentuan. Itu dia. Kemudian terhadap kewajiban uploadnya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, apakah juga berlaku terhadap faktur pajak masukan? Jadi jawaban kita itu Kak Kori bahwasanya uploadan itu hanya untuk faktur pajak keluaran saja. Itu dia. Jadi untuk faktur pajak masukan tidak ada kewajiban mengupload. Karena ya begitu lawan transaksi kita mengupload sesuai dengan ketentuan, maka bisa kita kreditkan. Itu dia Kak Kori. Jadi ini kewajiban penjual ya Bang. Benar. Untuk faktur pajak keluaran. Kemudian kita tadi sudah bahas mengenai alamat. Tadi ada berbagai pertanyaan mengenai alamat, kemudian mengenai batas upload. Nah, sekarang kita masuk ke FAQ berikutnya. Ini mengenai kode transaksi nih, Bang. Kode transaksi faktur. Ini ada pertanyaan Bang, mulai 1 April 2022, apakah kode faktur untuk pengiriman paket menggunakan kode transaksi 05? Nah, apabila sudah faktur pajak yang sudah dibuat menggunakan 04, harus direvisi nggak Bang jadi 05? Baik, ya ini termasuk yang bukan hal baru sih, tapi bisa dibilang mulai aktif lah kode transaksi 05 ini ya. Jadi untuk pengiriman paket ini itu dipungut PPN dengan besaran tertentu sesuai dengan PMK 71 tahun 2022. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa bahas nanti nih Kak Kori ya, kawan pajak ya. Jadi sejak tanggal 1 April 2022 atas penyerahan jasa pengiriman paket ini memang harus menggunakan kode transaksi 05. Dan bagaimana kalau yang sudah dibuat 04? Ya silakan melakukan penggantian faktur. Begitu Kak, kawan pajak ya. Ya kawan pajak, jadi ini termasuk yang bisa dibuat faktur pajak pengganti ya Bang. Tadi untuk alamat bisa, kalau ada kesalahan alamat, juga untuk kode transaksi bisa diubah di faktur pajak pengganti.
Kemudian Bang Irfan ada lagi pertanyaan nih mengenai kode. Untuk perusahaan yang termasuk klasifikasi menggunakan DPP-nya nilai lain. Oke. Nah, apakah kode nomor seri faktur berubah menjadi 05? Gimana tuh Bang? Jadi untuk DPP nilai lain itu tetap menggunakan kode transaksi 04. Sedangkan untuk besaran tertentu menggunakan kode 05. Jadi kita lihat dulu transaksinya apa, kemudian kita matchkan ke apakah dia menggunakan DPP nilai lain atau menggunakan besaran tertentu. Itu dia agak korek. Jadi tinggal memilih apakah 04 atau 05. Gitu dia agak korek. Kemudian pertanyaan berikutnya Bang Leo. Iya. Untuk perusahaan jasa ekspedisi Bang, seperti misalnya FedEx, DHL gitu Bang, yang menerbitkan faktur dengan transaksi kodenya 05, bisa dikreditkan nggak Bang sebagai pajak masukan? Baik, bagi penerima, ini kan bagi si penerima jasanya, ini dipungut dengan besaran tertentu, jadi atau dengan kode transaksi 05 tadi ya. Jadi sepanjang memang memenuhi ketentuan, ya dapat dikreditkan. Tapi bagi si pemberi jasa ini kan PK sih sebenarnya ya. Iya. Apa ini pajak keluaran tentu tidak bisa dikreditkan. Iya. Begitu. Jadi dia sepanjang memenuhi ketentuan bisa dikreditkan. Begitu Kak, dari kawan pajak ya. Ya, jadi kawan pajak demikian ya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang Per 03. Tadi antara lain kita membahas mengenai alamat ya, Bang Paling Leo, banyak itu. Alamat nih pertanyaannya berbagai versi, tapi sebenarnya jawabannya sama aja. Jadi kita menggunakan NPWP yang teradministrasi, yaitu NPWP cabang. Kalau pengirimannya ke cabang, tentu menggunakan alamat NPWP cabang gitu ya Bang ya. Iya. Kemudian tadi kita juga membahas mengenai batas upload. Ini yang paling membuat wajib pajak banyak yang bingung juga ya. Karena dia kira mungkin batas pembuatan. Iya. Padahal kita garis bawah di situ kawan pajak ya batas upload. Ya. Kemudian itu juga tadi untuk supaya menghindari backdate itu ya Bang, memang masalah habit. Memang Per 03 ini dibuat batas upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian masalah kode ya Bang, kode untuk pembuatan faktur. Kemudian ada lagi kira-kira mau ditambahin Bang Leo, Bang Irfan? Saya rasa udah cukup aku nih, mungkin kawan pajak ini udah banyak juga nih yang dia terima ya. Iya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Ya. Jadi terima kasih kawan pajak yang telah mengikuti podcast Bijak, bicara pajak bersama KPP Madya Medan. Ini sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, saya ada pantun nih Bang Leo, Bang Irfan. Tanjak dipakai si Tuan Raja, songket dipakai oleh Tuan Putri. Penerimaan tercapai, negara jaya, sejahtera, dambaan Ibu Pertiwi. Asik. Ada lagi Pak. Eloh budi laksamana kata, niat baik, hendak tersurat. Kepada kawan pajak tercinta, kami undur diri dengan hormat. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast KPP Madya Medan selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.